Sejarah sepak bola Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda. Sepak bola pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1914. Setelah itu, sejarah sepak bola Indonesia semakin berkembang dengan didirikannya PSSI. PSSI sendiri juga sudah terbentuk sejak tahun 1930, saat masa penjajahan Belanda. Sedangkan, sejarah sepak bola dunia pertama kali ditemukan di Cina pada abad kedua sebelum Masehi. Ketika itu, sepak bola dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan kaki. Inilah bola tim spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang akan membahas tentang sejarah sepak bola Indonesia hingga sepak bola modern di Indonesia. Selengkapnya di video berikut ini. Sejarah sepak bola modern di Indonesia. Dirangkum dari laman resmi PSSI, sejarah sepak bola di Indonesia secara modern dimulai dengan terbentuknya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Hal ini terjadi pada 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heidelberg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda bernama Season & Lesenda yang berpusat di kota Yogyakarta. Di sana, ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalisme yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari Season & Lesenda, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Suratin yang gemar bermain sepak bola pun melihat olahraga tersebut sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Kemudian, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi, menghindari sergapan polisi Belanda atau disebut dengan PID. Lalu, gagasan pembentukan organisasi sepak bola nasional semakin matang setelah diadakan pertemuan di hotel kecil bernama Binesov di Jalan Keramat 17, Jakarta, dengan Suri sebagai ketua VIJ atau Footballan Indonesia Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya. Pembentukan Federasi Sepak Bola Indonesia. Selanjutnya, dilakukanlah juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Jogja, dan Solo, yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadisiwato, Amir Nato Pratomo, Ahmad Hamid, dan Soekarno. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir, seperti dengan Sudiro di Magelang sebagai ketua Asosiasi Muda. Kemudian pada tanggal 19 April 1930, berkumpullah wakil-wakil dari sejumlah tokoh sepak bola di daerah, di antaranya dari Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Magelang, dan sebagainya. Hingga kemudian dari pertemuan bersama tersebut, maka lahirlah PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Pada akhirnya, Kongres PSSI di Solo tahun 1950, nama PSSI diubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI pertama di Indonesia. Stadion pertama yang digunakan Liga Indonesia. Berdirinya Stadion Sriwedari juga menjadi bagian sejarah dari sepak bola di Indonesia. Kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI kemudian menggugah susuhunan Pakubuwono X. Pakubuwono X kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu,
sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan oleh PSSI. Stadion itu diresmikan pada Oktober tahun 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan persepakbolaan semakin gencar. Sebelum ada stadion, rakyat bermain sepak bola di jalan alun-alun, jalanan raya, atau bahkan tempat lapangan yang lainnya. Lebih jauh, Suratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Pada tahun 1938, kemudian berdirilah ISI atau Ikatan Sport Indonesia yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga pada tanggal 15 sampai dengan 22 Oktober tahun 1938 di kota Solo. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942 setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 sampai dengan 1941 dan terpilih kembali di tahun 1942. Skuad pertama Timnas Indonesia. Dikutip dari buku Suratin Sosrosugondo dengan judul Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan karya Eddie Ellison yang terbit pada tahun 2013. Saat itu persiapan PSSI untuk membentuk tim hanya 2 hari, sehingga PSSI kesulitan untuk memanggil pemain dari berbagai perserikatan. Sampai akhirnya terpilihlah 12 pemain utama. Berikut adalah daftar nama dari kesebelasan pertama Timnas Indonesia. 8 pemain berasal dari Surakarta. Mereka adalah Maladi, Sumaryo, Suwarno, Handiman, Kemi, Suharto, Sutris, dan Yazid. Kemudian terdapat 3 pemain dari kota Cirebon. Mereka bernama Sarjan, Mustaram, dan Ahud. Dan 1 pemain lagi yang berasal dari Yogyakarta yang bernama Jawad. Merekalah skuad pertama Timnas Indonesia yang murni dipilih oleh PSSI. Meski dibentuk dalam waktu yang singkat, ternyata Timnas Indonesia yang dibentuk PSSI tersebut mampu memberikan kejutan dengan mengimbangi Nanhua, yang saat itu merupakan salah satu klub besar di China dengan skor 2-2. Di akhir video, kami Bolote mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih dan sampai jumpa.